Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Program Studi Matematika Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan suatu materi analisis real 1 tentang sifat kelengkapan di R atau bilangan real dengan saya sendiri, Dinda Sefira, dan kedua teman saya, Namira Khalid dan Siti Juwairiyah. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi sifat kelengkapan di R adalah diantaranya batas atas dan batas bawah, dan supremum dan infimum. Yang pertama akan dijelaskan adalah batas atas dan batas bawah. Misalkan S adalah suatu himpunan bagian atau subset tak kosong dari R, maka himpunan S adalah terbatas di atas atau bounded above jika terdapat suatu bilangan U anggota R sedemikian sehingga S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Setiap bilangan U ini merupakan batas atas atau upper bound dari himpunan S. Himpunan S adalah terbatas di bawah atau bounded below jika terdapat suatu bilangan W anggota R sedemikian sehingga W kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. Setiap bilangan W ini merupakan batas bawah atau lower bound dari himpunan S. Suatu himpunan dikatakan terbatas atau bounded jika himpunan tersebut terbatas di atas dan terbatas di bawah. Dan suatu himpunan dikatakan tidak terbatas atau unbounded jika himpunan tersebut tidak terbatas. Artinya, suatu himpunan dikatakan tidak terbatas jika himpunan tersebut tidak terbatas di atas maupun tidak terbatas di bawah. Sebagai contoh, himpunan S di mana X anggota R dengan X kurang dari 2 adalah terbatas di atas atau bounded above. Dengan X sama dengan 2 dan sebarang X lebih dari 2 adalah batas atas atau upper bound dari himpunan S, himpunan ini tidak mempunyai batas bawah atau lower bound, sehingga himpunan ini tidak terbatas di bawah. Jadi, himpunan ini tidak terbatas atau unbounded, walaupun himpunan ini terbatas di atas. Jika suatu himpunan mempunyai satu batas atas, maka himpunan itu mempunyai batas atas yang tak terhingga. Jika U adalah suatu batas atas dari himpunan S, maka U tambah 1, U tambah 2, U tambah 3, dan seterusnya juga merupakan batas atas dari himpunan S. Begitu pula dengan batas bawah. Jika suatu himpunan mempunyai satu batas bawah, maka himpunan itu mempunyai banyak batas bawah yang tak terhingga. Misalkan W adalah suatu batas bawah dari himpunan S, maka W-1, W-2, W-3, dan seterusnya juga merupakan batas bawah dari himpunan S. Berikut adalah ilustrasi yang menggambarkan himpunan S dalam garis bilangan real. Suatu himpunan S mempunyai U dan W yang merupakan batas atas dan batas bawah dari himpunan S. Jika U adalah suatu batas atas dari himpunan S, maka bilangan-bilangan yang lebih dari atau sama dengan U merupakan batas-batas atas dari himpunan S. Dan jika W adalah suatu batas bawah dari himpunan S, maka bilangan-bilangan yang kurang dari atau sama dengan W merupakan batas-batas bawah dari himpunan S. Berikut adalah contoh penerapan dari materi batas atas dan batas bawah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari himpunan A di mana X anggota R dengan X lebih besar dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 6. Jika digambarkan dalam garis bilangan real, maka 2 merupakan batas bawah dari himpunan A dan 6 merupakan batas atas dari himpunan A. Selain itu, ada juga 7, 8, 9, dan seterusnya yang juga merupakan batas atas dari himpunan A. Begitu pula dengan 6. Dan dalam batas bawah juga ada 1, 0, -1, dan seterusnya yang juga merupakan batas
bawah dari himpunan A. Maka, himpunan A adalah himpunan yang terbatas atau bounded karena himpunan A memiliki batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, kita diminta untuk juga menentukan batas atas dan batas bawah dari himpunan B, di mana X anggota R dengan X lebih besar dari 4. Digambarkan dalam garis bilangan real, 4 merupakan salah satu batas bawah dari himpunan B. Sementara B tidak mempunyai batas atas karena semua bilangan yang lebih dari 4 itu masih merupakan anggota himpunan B. Kita misalkan batas atasnya B adalah 100. Nah, karena 100 masih anggota himpunan B, begitu juga dengan 101, 102, dan seterusnya, maka tidak sesuai dengan definisi batas atas, di mana suatu batas atas U harus selalu lebih dari atau sama dengan suatu bilangan S anggota himpunan S. Sehingga himpunan B tidak mempunyai batas atas. Nah, maka dari itu, bilangan 3, 2, 1, 0, dan seterusnya yang kurang dari atau sama dengan 4 merupakan batas-batas bawah dari himpunan B. Sehingga himpunan B adalah himpunan yang terbatas di bawah karena himpunan B hanya memiliki batas bawah. Pokok bahasan selanjutnya yang mana merupakan supremum dan infimum akan dijelaskan oleh Siti Juwairia. Selanjutnya kita akan membahas tentang supremum dan infimum. Di sini ada dua definisi. Definisi yang pertama itu adalah misalkan S subset bilangan real dengan S himpunan tak kosong, di mana jika S terbatas di atas atau bounded above, maka U adalah supremum atau batas atas terkecil dari himpunan S jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, U adalah batas atas atau upper bound dari himpunan S. Yang kedua, jika V adalah batas atas atau upper bound dari himpunan S, maka U kurang dari atau sama dengan V. Definisi yang kedua itu di mana jika S terbatas di bawah atau bound below, maka W adalah infimum atau batas bawah terbesar dari himpunan S jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, W adalah batas bawah atau lower bound dari himpunan S. Yang kedua, jika T adalah suatu batas bawah atau lower bound dari himpunan S, maka T kurang dari atau sama dengan W. Di sini kita akan menjelaskan juga tentang notasi supremum dan infimum itu sendiri. Jika terdapat supremum atau infimum dari himpunan S, maka akan dinotasikan dengan sub S dan infimum S seperti pada slide berikut ini. Contoh tentang supremum dan infimum. Tentukan supremum dan infimum dari himpunan A dengan X anggota real di mana 1 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 5. Jika digambarkan dengan garis bilangan real, maka 1 merupakan batas bawah dan 5 merupakan batas atas dari himpunan A. Batas atas dari A juga bisa berupa angka 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Begitu juga dengan batas bawah dari himpunan A. Bisa juga 1, 0, min 1, dan seterusnya. Yang dimana 5, 6, 7, 8 merupakan batas-batas atas dari A. Sehingga angka 5 menjadi batas atas karena sesuai dengan definisi batas atas
tersebut yang lebih dari atau sama dengan bilangan S anggota S. Dan 1, 0, min 1 adalah batas-batas bawah dari himpunan A. Sehingga 1 juga bisa jadi batas bawah karena sesuai dengan definisi batas bawah yang kurang dari atau sama dengan bilangan S anggota S. Maka akan didapatkan supremum A sama dengan 5 karena 5 merupakan batas atas yang terkecil. Dan infimum A sama dengan 1 karena 1 merupakan batas bawah yang terbesar. Contoh yang kedua itu juga sama, tentukan supremum dan infimum dari himpunan B dengan X anggota bilangan real di mana X lebih dari 4. Jika digambarkan dengan garis bilangan real, maka 4 merupakan batas bawah dari himpunan B, dan B tidak memiliki batas atas. Di semua bilangan yang lebih dari 4 masih merupakan anggota himpunan B. Hal ini tidak sesuai dengan definisi batas atas, di mana suatu batas atas U harus selalu lebih dari atau sama dengan suatu bilangan S anggota himpunan S. Dan untuk batas bawah bisa berupa angka 4, 3, 2, 1, dan 0, dan seterusnya. Di mana 4, 3, 2, 1, 0 merupakan batas-batas bawah dari B. Sehingga angka 4 bisa jadi batas bawah karena sesuai dengan definisi batas bawah yang kurang dari atau sama dengan bilangan S anggota S. Maka akan didapatkan B tidak memiliki supremum dan infimum B sama dengan 4 karena 4 merupakan batas bawah yang terbesar dari himpunan B. Selanjutnya itu ketunggalan supremum dan infimum. Misalkan S subset bilangan real, di mana jika S memiliki supremum, maka supremum bilangan himpunan S adalah tunggal. Jika S memiliki infimum, maka infimum himpunan S adalah tunggal. Sebagai buktinya itu, yang pertama itu kita misalkan U dan V adalah supremum himpunan S dengan U tidak sama dengan V, maka U dan V adalah batas atas himpunan S. Karena U supremum dari himpunan S, maka U kurang dari atau sama dengan V. Dan juga karena V supremum dari himpunan S, maka V kurang dari atau sama dengan U. Sehingga diperoleh U sama dengan V. Itu akan mengakibatkan kontradiksi dari yang diasumsikan di slide sebelumnya. Dan bukti yang kedua, kita misalkan juga R dan S adalah infimum himpunan S dengan R tidak sama dengan S, maka R dan S adalah batas bawah himpunan S. Karena R infimum, maka S kurang dari atau sama dengan R. Dan juga karena S infimum, maka R kurang dari atau sama dengan S. Sehingga didapat R sama dengan S. Ini juga mengakibatkan kontradiksi dari asumsi yang diberikan di slide sebelumnya. Jika S subset bilangan real di mana S himpunan tak kosong, maka memiliki 4 kemungkinan. Di antaranya yang pertama memiliki supremum dan infimum. Yang kedua memiliki supremum tetapi tidak memiliki infimum. Yang ketiga memiliki infimum tetapi tidak memiliki supremum.
Dan yang keempat, tidak memiliki supremum maupun infimum. Pernyataan berikut tentang batas atas U dari himpunan S. Ekivalen jika V adalah batas atas himpunan S, maka U kurang dari atau sama dengan V. Jika Z kurang dari U, maka Z bukan merupakan batas atas himpunan S. Jika Z kurang dari U, maka ada SZ anggota himpunan S sehingga Z kurang dari SZ. Jika epsilon lebih dari 0, maka ada S epsilon anggota S sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Namira. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa lema untuk memperjelas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Yang pertama, lema 1 berbunyi, suatu bilangan U adalah supremum dari subset tak kosong dari himpunan S jika dan hanya jika U memenuhi syarat-syarat berikut. 1. S kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. 2. Jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Yang kedua, lema 2 berbunyi, suatu batas atas atau upper bound U dari himpunan tak kosong S di R adalah supremum dari himpunan S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat suatu S epsilon anggota himpunan S, sedemikian sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Nah, untuk bukti dari lema 2 ini, yang pertama, bukti ke kirinya, jika U adalah batas atas atau upper bound dari himpunan S, maka S kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Dan jika V kurang dari U, maka epsilon sama dengan U min V. Misalkan epsilon lebih dari 0, terdapat S epsilon anggota himpunan S, sedemikian sehingga V sama dengan U min epsilon kurang dari S epsilon. Maka V bukan batas atas dari himpunan S dan U adalah supremum dari himpunan S. Untuk bukti ke kanannya, misalkan U adalah supremum dari himpunan S dan misalkan epsilon lebih dari 0, karena U min epsilon kurang dari U, maka U min epsilon bukanlah batas atas dari himpunan S. Oleh karena itu, beberapa elemen S epsilon dari himpunan S harus lebih besar dari U min epsilon. Berikut ini akan diberikan suatu ilustrasi gambar. Suatu himpunan S dengan U sebagai supremumnya. Akan diambil sebarang epsilon lebih dari 0, dan U akan digeser ke kiri sejauh epsilon sehingga mendapatkan U min epsilon. Nah, dari U min epsilon dan U ini akan terdapat suatu bilangan S epsilon anggota himpunan S, di mana U min epsilon kurang dari S epsilon. Maka S epsilon kita dapatkan di sebelah sini. Ini adalah S epsilonnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari penerapan lema 2. Contoh yang pertama, buktikan supremum dari himpunan S, X anggota R di mana X kurang dari 6 adalah 6. Untuk membuktikan soal ini, akan diambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka akan terdapat S epsilon anggota himpunan S sehingga 6 min epsilon kurang dari S epsilon. Nah, dengan ilustrasi gambar, suatu himpunan S memiliki supremumnya 6. Nah, kemudian diambil sebarang epsilon lebih dari 0, dan 6 akan digeser ke kiri sejauh epsilon sehingga didapatkan 6 min epsilon. Nah, dari 6 min epsilon dan 6 ini akan terdapat S epsilon sehingga 6 min epsilon kurang dari S epsilon. Maka misal kita ambil S epsilonnya adalah 6 min epsilon per 2, di mana 6 min epsilon per 2 ini anggota himpunan S. Nah, perlu dicatat bahwa S epsilon ini merupakan bilangan sebarang, jadi tidak harus 6 min epsilon per 2, melainkan contohnya bisa 6 min epsilon per 3, 6 min epsilon per 5, 6 min epsilon per 7, dan lainnya, asal S epsilon ini anggota himpunan S.
Maka dari gambar ini didapatkan S epsilonnya adalah 6 min epsilon per 2, sehingga 6 min epsilon kurang dari S epsilon sama dengan 6 min epsilon per 2. Maka terbukti bahwa 6 adalah supremum dari himpunan S, X anggota R, di mana X kurang dari 6. Untuk contoh kedua, buktikan supremum dari himpunan S, X anggota R, di mana 1 kurang dari X kurang dari 2 adalah 2. Nah, untuk membuktikan soal ini sama seperti yang sebelumnya, akan diambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka akan terdapat S epsilon anggota himpunan S, sehingga 2 min epsilon kurang dari S epsilon. Nah, untuk contoh soal yang ini akan dibagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama, suatu himpunan S dengan 2 sebagai supremumnya dan akan diambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka 2 akan digeser ke kiri sejauh epsilon dan didapatkan 2 min epsilon. Di sini epsilonnya yang digeser kurang dari 1. Nah, kemudian akan terdapat S epsilon anggota himpunan S sehingga 2 min epsilon kurang dari S epsilon. Maka misal kita ambil S epsilonnya adalah 2 min epsilon per 2. Nah, sehingga dari kasus 1 ini didapatkan S epsilonnya adalah 2 min epsilon per 2. Untuk kasus yang kedua, suatu himpunan S dengan 2 sebagai supremumnya, kemudian akan diambil sebarang epsilon lebih dari 0, dan 2 akan digeser ke kiri sejauh epsilon, di mana epsilonnya ini digeser lebih dari 1 bilangan, epsilonnya digeser ke kiri lebih dari 1 bilangan, maka akan didapatkan 2 min epsilon. Nah, misal di antara 2 min epsilon dan 2 ini, kita ambil suatu bilangan S epsilon di sini, yaitu 2 min epsilon per 2, maka kita lihat, di sini 2 min epsilon per 2 bukan anggota himpunan dari S, karena anggota himpunan dari S adalah 1 hingga 2 di sini, sedangkan 2 min epsilon per 2 bukanlah anggota dari himpunan S. Maka kita tidak dapat menggunakan 2 min epsilon per 2 sebagai S epsilonnya, karena ini bertentangan dengan lemma 2 tadi, di mana S epsilon harus anggota dari himpunan S. Maka dari itu, kita akan cari lagi bilangan yang lainnya. Misal kita ambil di sini 1 per 2. Nah, di sini 1 per 2 merupakan anggota dari himpunan S, sehingga kita dapat ambil S epsilonnya adalah 1 per 2. Nah, sekali lagi, S epsilon ini adalah bilangan sebarang, jadi bisa saja dipilih S epsilonnya adalah 1 per 3, 1 per 100, dan yang lainnya, selama S epsilon ini masih merupakan anggota dari himpunan S. Nah, kemudian dari langkah-langkah tersebut didapatkan 2 nilai epsilon. Yang pertama, S epsilon sama dengan 2 min epsilon per 2 ketika epsilonnya digeser ke kiri sejauh kurang dari 1. Dan yang kedua, S epsilon sama dengan 1 per 2 ketika epsilonnya digeser ke kiri sejauh lebih dari 1 bilangan, sehingga 2 min epsilon kurang dari S epsilon. Maka terbukti bahwa 2 adalah supremum dari S, X anggota R, di mana 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, kemudian untuk contoh yang lainnya, jika himpunan tidak kosong S1 memiliki jumlah elemen berhingga, maka dapat ditunjukkan bahwa S1 memiliki elemen terbesar U dan elemen terkecil W. Maka U sebagai elemen terbesar dari S1 merupakan batas atas terkecil dari S1, sehingga U adalah supremum dari himpunan S1. Dan W sebagai elemen terkecil dari himpunan S1 merupakan batas bawah terbesar dari himpunan S1, maka W merupakan infimum dari himpunan S1. Dan keduanya, U dan W ini merupakan anggota dari S1. Nah, contoh lainnya, himpunan S2 memiliki nilai 3 sebagai batas atasnya, maka 3 juga merupakan supremum dari S2. Nah, jika terdapat V kurang dari 3,
ada elemen S aksen anggota himpunan S2 sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Oleh karena itu, V bukanlah batas atas dari S2. Nah, karena di sini diketahui bahwa supremum dari S2 adalah 3, dan karena supremum itu adalah batas atas terkecil, maka batas-batas atas lain dari S2 haruslah lebih dari sama dengan 3. Nah, jika di sini terdapat V kurang dari 3, sudah pasti V itu bukan batas atas dari S2. Dan supremum dari S2 ini adalah 3. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa infimum dari S2 adalah 0. Dan kedua supremum dan infimum ini merupakan anggota dari S2. Sekian paparan materi sifat kelengkapan di R dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.